Orsum TV, informasi Sunda untuk Indonesia dan dunia. Yang pertama, saya berkewajiban untuk senantiasa mengkonsultasikan kepada Satgas Covid Kabupaten, dalam hal ini dipimpin oleh Pak Bupati. Jadi saya selalu berkonsultasi, laporan kepada Pak Bupati, Pak Wabub, kemudian kepada Forkopimda lainnya, termasuk Pak Sekda, berkenaan tentang persiapan, ya, dengan persiapan pendidikan dan pembelajaran khususnya untuk tahun ajaran baru 2021-2022 yang akan dimulai nanti tanggal 19 Juli 2021. Nah, kami untuk itu sudah mempersiapkan 3 alternatif. Alternatif yang pertama sesuai dengan SKB 3 Menteri bahwa maksimal 50% dari kapasitas. Kita siapkan itu strateginya seperti apa. Kemudian alternatif yang kedua, melihat kecenderungan secara umum Pak Presiden kan menghimbau diusahakan cukup 25% dari kapasitas. Itu pun sudah kita susun, sudah kita siapkan. Bagaimana kalau alternatif kedua? Alternatif yang ketiga, jika kecenderungan COVID ini meningkat atau kondisinya masih seperti ini, maka alternatif yang ketiga adalah tetap belajar di rumah, ya, tidak ada PTM. Itu pun sudah kami siapkan. Kami evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya ini, karena kita sudah total 1,5 tahun keadaan begini. Nah, kita evaluasi, kita perbaiki sehingga walaupun BDR, ya, belajar di rumah nanti tahun ajaran 2021-2022, tetapi kami akan berusaha untuk jauh lebih baik. Jangan sampai anak-anak ini punten, maaf dalam tanda petik, terabaikan, ya. Tetapi harapan kami semua, mari kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang, mari sama-sama kita berjuang agar COVID ini terus melandai turun terus, sehingga anak-anak kita bisa pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya, seminimal-minimalnya bisa alternatif 2, yaitu 25% dari kapasitas, ya. Mudah-mudahan. Jadi harapan orang tua, harapan warga masyarakat, harapan kita semua, kami semua, mudah-mudahan pembelajaran tatap muka bisa dimulai walaupun nanti dengan cara terbatas, dengan teknik-teknik yang sudah kita siapkan. Nah, tekniknya begini. Jadi kalau yang 50% tadi, ya, dari kapasitas untuk tingkat PAUD, di dalamnya ada TK, ada Kober, ada SPS, itu kita gilir setiap 2 minggu, ya, kita gilir setiap 2 minggu. Jadi nanti oleh lembaga masing-masing anak akan di split 2 minggu di sekolah, yang sebagian di rumah, terus itu gilir per 2 minggu. Kemudian untuk anak SD, yaitu kelas 1, 2, 3 belajar di sekolah, 4, 5, 6 di rumah. Nah, 2 minggu kemudian digilir 4, 5, 6 di sekolah, 1, 2, 3 di rumah. Nah, untuk anak SMP itu kelas 7 nanti belajar di sekolah, kemudian kelas 8, 9 di rumah. Kemudian 10 hari kemudian kelas 8 di sekolah, kelas 7 sama 9 di rumah. Kemudian giliran lagi 10 hari kemudian kelas 9 di sekolah, kelas 7, 8 di rumah. Nah, itu menyusun jadwal pelajarannya untuk SMP, bukan menghitung jadwal hari Senin, Selasa, Rabu, bukan. Tetapi dibuat jadwal oleh sekolah itu hari ke-1, ke-2, ke-3 sampai hari ke-9 untuk masing-masing kelas. Karena dari 10 hari ada libur minggu, kan. Nah, jadi tidak akan mengganggu walaupun ada anak yang dapat 2 kali Senin, ada yang cuma dapat 1 kali Senin. Karena jadwalnya disusun bukan berdasarkan hari Senin, Selasa, Rabu, tapi hari ke-1 sampai ke-9 sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan masing-masing. Teknik pembelajarannya masih menggunakan 7 strategi pembelajaran, yaitu 7 ini bersifat komplementer, saling melengkapi dan bisa dipilih oleh sekolah masing-masing, yaitu belajar melalui virtual,
kemudian belajar tematik, kemudian melalui LKS atau modul, kemudian yang keempat adalah guru kunjung, kumpisit, guru yang berkunjung, yang kelima melalui televisi dan radio, yang keenam melalui media sosial, dan yang ketujuh penugasan. Nah, 7 metode ini ditambah penguatan, yaitu dengan parenting, bagaimana pengimbasan cara-cara mendidik anak, ya, cara-cara pembelajaran terhadap anak dari guru kepada orang tua. Jadi orang tua bisa ke sekolah berkonsultasi, kemudian guru juga menemui orang tua dan sebagainya. Ini parenting. Kemudian ada TLC, Territory Learning Community, TLC. Jadi guru di daerahnya masing-masing, di RT-nya masing-masing mengampu membina anak-anak yang ada di sekitarnya. Walaupun anak tersebut bukan muridnya langsung di sekolah. Jadi seorang guru SMP di lingkungannya bisa turut membina siswa SD, turut bisa membina siswa SMP, bahkan turut membina anak PAUD. Bukan mengajar, membina, mengecek mata pelajarannya apa, tugasnya apa, kesulitannya apa, memberi motivasi, ya. Kemudian penanaman sikap dan perilaku, karena di masa darurat Covid ini orientasi pendidikan tidak serta-merta tidak hanya untuk ketercapaian kurikulum, tetapi lebih kepada penekanan, yaitu kecakapan hidup, kemudian pengalaman-pengalaman baru yang bermakna, kemudian penguatan karakter dan budi pekerti. Nah, ini di Sumedang, alhamdulillah untuk isinya itu, alhamdulillah sudah ada namanya Cerdas Eksotik, ya, yang disusun oleh Pak Dr. Dian, Sekretaris Disdik, yaitu anak-anak yang cerdas, ekspresif, soleh, dan beretika. Kemudian Pak Sekda memberi penguatan kepada kita, yaitu ada Perkasa, pendidikan berbasis kasih sayang. Jadi anak-anak mumpung Covid ini lebih pendekatan kepada karakter, bagaimana anak-anak yang menunjukkan jati diri, yang lebih berani, yang lebih mandiri, yang lebih kreatif, inovatif, ya. Saya kira itu.